Ternyata bre, di dunia ini itu ada beberapa orang nekat yang nyoba hoki mereka. Dan itu dilakuin dengan cara nyuri dari kartel. Kan kalau gini udah jelas gitu, lebih dari sekedar nyari masalah. Gue heran diri lu tuh kesambet apa sampai bisa ngelakuin hal kayak gitu. Atau mungkin emang lu udah kagak sayang kali ya sama nyawa lu. Karena kok bisa-bisanya gitu kepikiran buat nyuri dari kartel. Buat kalian yang penasaran soal gimana nasib orang-orang yang nekat nyuri dan nyari masalah sama kartel, bisa coba simak video ini. Dan oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Martin Alejandro Kota Monroy. Tanggal 10 Oktober 2010, suasana tenang di sebuah lingkungan suburban di Phoenix itu langsung berubah jadi mencekam. Itu karena tiba-tiba ada polisi yang dipanggil oleh tetangga. Dan ya dia curiga gitu kondisinya. Langsunglah dia meluncur ke sebuah apartemen. Di sana mereka nemuin pemandangan yang bakal bikin lu kagak bisa tidur. Karena di sana itu ada tubuh Martin yang tergeletak kagak bernyawa di lantai apartemennya sendiri. Dengan kondisi kepalanya itu udah kepisah dari badannya dan dilempar beberapa meter jauhnya dari badan itu. Di situ juga kelihatan adanya luka sayatan dan tusukan di kepalanya Martin yang nunjukin betapa brutalnya serangan dari si pelaku bre. Tangannya sendiri itu juga penuh sama bekas perlawanan putus asa, seolah-olah dia tahu kalau ini bakal jadi akhir buat dirinya. Dan jadi apa gitu yang sebenarnya terjadi? Nah ternyata Martin ini tuh udah ngebuat kesalahan besar bre. Karena dia nekat nyuri 180 kg ganja dari kartel narkoba Meksiko yang emang terkenal kejam gitu kan. Serius bre, kelakuannya ini tuh jelas bukan keputusan yang cerdas. Karena tentunya kartel ini kagak terima gitu aja. Mereka ngamuk, bahkan nyampe nyebrang perbatasan ke Arizona buat ngejar dia dan ngasih pelajaran. Dan pelajaran itu benar-benar brutal. Awalnya kartel ini tahu tentang pencurian Martin dan rencananya mereka tuh mau nyulik dan ngebunuh dia di Nogales, Meksiko. Tapi Martin ternyata udah berhasil sepik-sepik biar kagak langsung dibunuh. Dia janji gitu bakal ganti rugi uang hasil curian itu dan bahkan nawarin rumahnya sebagai jaminan. Masalahnya ternyata rumahnya yang dijadiin jaminan itu bukan beneran punya dia. Setelah itu Martin langsung panik kan. Abis udah berhasil lolos dia langsung bingung gitu. Abis itu dia mutusin buat kabur ke Phoenix, berharap bisa sembunyi di tengah keramaian kota besar. Tapi kartel kagak setolol itu. Mereka kagak mau lah ngelepasin Martin gitu aja kan. Akhirnya mereka ngirim pembunuh berdarah dingin ke Phoenix yang nyamar jadi teman baik buat si Martin, hanya untuk ngehianatin dan ngehabisin Martin pada akhirnya. Menurut laporan polisi, kartel yang Martin curi itu dikenal sebagai organisasi penyelundup narkoba punyanya El Chapo. Lebih jauh lagi, Martin ternyata terlibat dalam perdagangan narkoba atas nama pacar kakaknya yang dikenal sebagai LJV, yang adalah seorang anggota kartel Sinaloa itu. Setelah insiden ini, polisi nangkep seseorang bernama Kanto Smoky dengan tuduhan pembunuhan. Sementara 3 tersangka lainnya itu udah melarikan diri ke Meksiko. Ada juga rumor gitu ya kalau kartel saingan yaitu Beltran Leyva berencana ngebalas dendam dengan nargetin 3 orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan ini. Karena Martin ini kabarnya emang adalah salah satu anggota tingkat menengah dari BLO atau Beltran Leyva Organization. Detektif yang mimpin penyelidikan itu ngegambarin tempat kejadian perkara tadi sebagai pemandangan yang benar-benar ngeri parah dan kondisi yang kagak ngotak gitu ya. Kita bisa ambil sebuah pesan yang jelas-jelas kejam dari kartel yang jadi pelakunya ini. Karena kartel ini emang kagak bakal cuma ngambil nyawa lu, tapi juga mutilasi tubuh lu. Dan ya itu buat ngasih peringatan ke siapapun yang berani main-main sama mereka. Menurut si detektif tadi, kasus ini mungkin satu-satunya kasus pemenggalan kepala di Amerika Serikat yang dilakuin oleh kartel narkoba. Di Meksiko, pemenggalan kepala emang udah jadi hal yang biasa dalam perang narkoba. Tubuh tanpa kepala itu udah sering banget kelihatan digantung di jembatan, dan kepala yang penggal dikirim ke keluarga korban atau pejabat pemerintah sebagai peringatan. Ricardo Coral Moreno. Tanggal 14 April 2019, ada sebuah truk dengan trailer kuda itu ninggalin sebuah peternakan di Malaya dan melaju ke jalanan pedesaan yang remang-remang setelah tengah malam waktunya. Kagak lama setelah itu, seorang pengendara motor nemuin tubuh kagak bernyawa seorang pria yang tergeletak di tengah jalur barat South Liberal Way. Tubuh itu terlentang dengan tangan dan kakinya yang terbuka. Setelah diselidikin, pria itu ternyata adalah Ricardo Coral Moreno. Dia ini diculik dari Washington dan disiksa habis-habisan di sebuah peternakan terpencil oleh Maros Alonzo Castillo Bernal.
seorang bandar narkoba. Alasannya itu karena ternyata Ricardo ini kagak mau bayar utangnya sebesar $90.000 yang sebagian besar itu milik kartel Sinaloa. Nah, lagi-lagi nih, kartel Sinaloa kan. Hasil otopsi juga udah nunjukin gitu kan kalau penyebab kematiannya ini adalah pukulan keras di bagian belakang kepala, ditambah luka lecet dan memar di wajah, lengan, tangan, kaki, dan telapak kakinya. Kagak ada bagian tubuhnya yang lolos lah dari kekerasan itu gitu. Bener-bener semuanya kelihatan emang bekas ada hal-hal yang dilakuin kekerasan. Ternyata sebelum kejadian ini, Ricardo dan keluarganya itu udah lama jadi target ancaman dan pemerasan, bre. Tapi pikiran Ricardo naif, dia pikir dia bakal aman di Amerika Serikat. Mikirnya tuh kagak mungkin lah kartel bisa nyentuh dia di sana gitu kan. Sayangnya dia salah besar. Seperti yang kita tahu, kartel tuh kagak pernah ninggalin urusan yang belum selesai. Apalagi kalau soal bisnis narkoba mereka. Dan bener aja, kartel Sinaloa langsung ngirim 4 anggota geng asal Meksiko ke Oregon buat beresin Ricardo. Menurut jaksa, Ricardo tuh awalnya disekap di sebuah apartemen sebelum dipindahin ke peternakan Malaya. Tempat dia disiksa sampai akhirnya dibunuh dengan cara yang keji. 4 orang yang terlibat ini langsung dalam aksinya itu kagak ada kabar. Kemungkinan besar sampai sekarang ya mereka bebas berkeliaran. Tapi ada sedikit clue, bre. Ada seorang bernama Castillo Bernal yang dimana dia ini terekam di video waktu buang mayatnya Ricardo. Dalam kesepakatan hukumnya, dia tuh ngaku tahu kalau Ricardo ini disekap di peternakan itu dari 10 sampai 13 April 2019 karena utang narkoba. Dia juga ngaku ikut jaga Ricardo dan buang mayatnya. Tapi dia tuh bersikeras kagak terlibat dalam penculikan atau pembunuhannya itu. Dia tuh cuman ya ngejaga dan ngebuang mayat. Alibinya dia tuh ikut buang mayat cuman karena takut nyawa dirinya dan keluarganya itu melayang kalau dia kagak nurut sama perintah kartel. Waktu sidang, saudarinya Ricardo itu terang-terangan bilang kalau dia tuh pengen Castillo Bernal ini habisin sisa hidupnya di penjara karena rasa sakit yang dia bawa ke keluarganya Ricardo. Tapi Castillo Bernal akhirnya dihukum 26 tahun penjara atas tuduhan konspirasi penculikan yang mengakibatkan kematian dan konspirasi memiliki narkoba dengan niat mendistribusikan, lalu juga masuk kembali ke Amerika Serikat secara ilegal setelah 2 kali dideportasi. Karena takut keselamatan dirinya dan keluarganya di Meksiko, Castillo Bernal menolak ngasih tahu siapa aja orang lain yang terlibat. Pengacaranya sendiri bahkan bilang kalau si Castillo ini juga sebenarnya tuh korban dari penindasan kartel karena ya dia dipaksa. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah Castillo Bernal ini cuma bidak kecil dalam permainannya kartel atau dia ini layak dapat hukuman yang lebih berat? Bernie Harris. Tanggal 8 April 2021, ada sebuah tragedi yang terjadi di North Carolina. Bernie Harris, seorang guru sekaligus pelatih basket yang dikenal dan dihormati di Union Academy, Monroe, itu tewas dalam insiden penembakan yang penuh teka-teki. Awalnya, Harris ini tuh cuma dikenal sebagai sosok yang berdedikasi dan dicintai oleh murid-murid serta koleganya. Tapi di balik semua itu, ternyata dia ini punya sisi gelap yang bikin kaget. Karena dia ini ternyata terlibat dalam dunia perdagangan narkoba, bre. Semua ini tuh berawal di Green Level, sekitar 30 mil barat laut dari Greensboro. Malam itu, Harris dan saudara iparnya, Stephen Alexander Stewart, itu nekat buat nyelonong ke sebuah trailer di Wyatt Road. Tujuan mereka itu buat nyuri uang dan narkoba dari stash house yang kabarnya milik Jalisco New Generation Cartel atau CGNG. Yang kalau kalian suka ngikutin cerita kartel, mereka ini adalah salah satu kartel narkoba paling berbahaya di dunia. Rencana itu berantakan total. Mereka masuk ke trailernya, tapi kagak lama kemudian ketahuan sama anggota kartel yang berusia 18 tahun, bernama Alonzo Beltran Lara. Dalam situasi yang cepat berubah jadi kekacauan ini, Harris dan Stewart itu nyoba maksa Lara buat ngasih tahu lokasi simpenannya. Lara tentunya nolak. Gara-gara itu mereka ngerasa frustasi dan ngiket tangan dan kakinya Lara, lalu langsung nembak kepalanya. Tapi petaka sebenarnya baru dimulai. Itu saat mereka masih ada di lokasi. Anggota kartel lainnya tuh langsung tiba-tiba datang. Ya langsung aja kan terjadi baku tembak brutal. Harris yang waktu itu pakai rompi anti peluru kagak selamat. Polisi nemuin dia tewas di salah satu kamar trailer. Ternyata rompi yang dia pakai itu kagak cukup kuat buat nahan peluru dari senjata kartel. Meskipun baku tembak itu ngehujanin 3 trailer lain dengan peluru nyasar, kagak ada orang lain yang terluka untungnya. Polisi mencurigai Harris dan Stewart ini bisa nemuin lokasi kartel ini berkat bantuan perangkat elektronik. Tapi seperti yang udah kita duga, langkah ceroboh ini jadi bumerang buat mereka sendiri. Stewart sendiri berhasil ditangkap beberapa hari setelah kejadian dan sekarang lagi ngehadapin tuduhan perampokan bersenjata dan pembunuhan tingkat pertama.
Yang bikin bingung dari kasus ini adalah sosok Harry sendiri. Seorang guru dan pelatih yang punya hidup sempurna kelihatannya dari luar, itu malah terjebak dalam dunia kelam kartel narkoba. Gimana caranya seseorang dengan kehidupan yang kelihatannya baik-baik aja, nyaman-nyaman aja, itu bisa nyemplung ke kekacauan kayak gini. Eric Tadeo Ramirez. Tanggal 24 Maret 2023, hidupnya si Eric Tadeo Ramirez dari Laredo, Texas itu berubah total. Cowok ini dengan berani tuh ngeklaim dan pamer kalau dia berhasil ngambil $50.000 dari kartel de Noreste, salah satu organisasi kriminal yang ada di Meksiko. Dan seperti yang bisa lu tebak, kartel ini kagak nganggep omongannya Eric sebagai candaan. Menurut dokumen pengadilan, anggota kartel itu langsung turun tangan. Mereka nyulik Ramirez dari rumahnya sendiri di Laredo dan langsung ngebawa dia ke Meksiko. Sampai hari ini keberadaan dia itu masih jadi misteri sebenarnya. Semua kejadian ini itu terjadinya lewat tengah malam, ketika adanya kelompok pria bersenjata yang datang ke rumahnya Ramirez. Mereka tuh naik truk pick up biru, pakai topeng dan juga bawa senjata. Kagak pakai basa-basi, mereka nyerbu masuk rumah dan nyeret Ramirez keluar. Dari sana, mereka langsung menuju perbatasan dan nyebrang ke Nuevo Laredo, Meksiko. Tapi sebelum mereka ini berhasil nyebrang, Ramirez tuh sempat nyoba kabur, bre. Rekaman CCTV itu nunjukin momen dramatis di mana ada seorang pria bertopeng itu ngebuka pintu dengan Dodge Ram yang lagi melaju. Dan Ramirez berusaha melompat keluar. Sayangnya, dia ini ditahan paksa sama para penculiknya. Malam itu, pacar dan saudara perempuan Ramirez langsung lapor ke polisi soal penculikannya. Tapi ada hal menarik yang terungkap, di mana ternyata ada beberapa saksi, bre, yang bilang kalau malam sebelumnya Ramirez ini sempat nelpon seseorang wanita yang kagak dikenal. Di telepon itu dia bilang dengan bangga kalau dia ini berhasil nyuri $50.000 dari kartel de Noreste. Lebih parahnya lagi, dia tuh sombong banget, bilang kalau dia aman karena tinggal di Amerika Serikat. Time skip ke tanggal 27 Maret, pihak berwenang Amerika Serikat nangkap Jonathan Cabriales yang diduga anggota kartel di Noreste di pos perbatasan yang sama. Cabriales ini nyoba masuk kembali ke Amerika Serikat dengan truk yang sama, truk yang dipakai buat nyulik Ramirez. Dan karena itulah dia bisa ketangkep. Emang agak tolol ya. Dalam interogasi, Cabriales ini ngaku kalau penculikan itu dilakuin gara-gara Ramirez yang nyuri uang kartel. Tapi para pelaku lain itu masih berkeliaran. Dan Ramirez sendiri sampai sekarang belum ada kabar soal nasibnya. Oke bre, itu dia buat video gua kali ini, dimana gua udah ngebahas orang-orang yang berani gangguin bisnisnya kartel dan yang nyuri sesuatu dari mereka. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini, karena kedepannya gua bakal sering bahas lagi seputar dunia perkartelan. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.